temennya nggak bisa masuk, tapi dia bisa interaksi, bisa kayak orang kesurupan itu loh. Nah, nanti dia keluar lagi, masuk gini, keluar lagi. Nah, Padahal yang di dalam tetap di dalam. di dalam tetap di dalam, di luar nggak bisa di dalam. Akhirnya ya begitu ya dia hanya masuk gini, nanti keluar, nanti masuk lagi, keluar. Hanya seperti itu. Makanya kalau memang ini memang kayaknya memang ada dari keluarga Mbak Rani ini yang dulunya orang pintar, orang bisa ngobatin, entah kakek, buyutnya dan sebagainya. Dan kali ini jadi kalau memang sudah ada rezeki dibayarkan, berapapun bisanya dibayarkan dulu. Karena pada waktu berapapun bisanya dibayarkan dulu, itu akan menjadikan di catatan Allah Ta'ala bahwa seseorang itu sebenarnya dia berniat membayar. Ada usaha Ada untuk usaha. membayar. Iya, memang itu kalau dari sisi hutangnya hutang benda. Yang susah itu kita membayar hutang itu ada susah yang susah kita itu bisa membayar. Hutang budi itu susah membayarnya. Iya, iya. Itu tersulit daripada hutang harta. Kalau hutang budi coba contoh umpamanya kita punya guru ngaji. Gimana kita berhutang kalau kita sudah umpamanya diizinkan oleh Allah Ta'ala pandai. Gimana kita bayar hutang sama guru ngaji kita coba? Bisa? Saya umpamanya tanyain, saya nggak bisa. Nah inilah pembayaran hutang ini bukan hutang tapi adalah mendoakan guru-guru kita. Makanya pahalanya pun ngalir untuk guru-guru kita juga Iya, Ustaz ya. apalagi Jika ilmunya bermanfaat. ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang mengajarkan akhirat. Nah kalau ilmunya ternyata misal, copet juga punya murid. Iya. Nah Iya. muridnya makin lama makin jago. Iya. Itu juga dosanya ngalir juga. Dosanya ngalir, jariah namanya. Kepada si guru copet. Iya. Iya memang betul itu. Bahayanya kita mengajarkan sesuatu berarti ya. Iya sebenarnya makanya kalau yang ilmu yang nanti seseorang itu meninggalkan salah satunya yang bisa masih mengalir itu kan amal jariah. Iya, iya. Ya, amal jariah. Jadi di situ itu memang kalau kita tahu kita kan selalu berharap amal solehnya. Coba kalau dihitung amal buruknya coba. Amal soleh itu apa sih yang mau dihitung dari amal soleh yang jariah itu apa sih yang dihitung? Paling kan ke masjid sumbangan itu berapa sih jumlahnya? Nah, kalau memang kita itu memahami berapa kali kita itu melakukan fitnah, berapa kali kita itu melakukan ghibah. Kalau fitnah itu kita lepas, itu akan menjadi dosa jariah kita. Kalau itu kita ukur dengan amal soleh kita, mampu gak kira-kira amal soleh kita itu menghilangkan perbuatan buruk kita? Walau alam. Tetapi kuncinya adalah, makanya Islam selalu mengajak, ayo kita itu jangan suudon, ayo kita itu jangan ghibah, ayo kita itu sama seperti itu. Kalaupun umpamanya baca Quran niatnya karena Allah Ta'ala, itu menjadi amal soleh. Jangan baca Quran itu untuk duniawi, untuk apa duniawi? Duniawi itu ikhtiar, ikhtiar itu cara kita mendapatkan rezeki belum tentu itu benar kok caranya. Pengen tahu belum tentu benar. Kita yang sudah bekerja, ya Mas ya, kita yang sudah bekerja, ibu-ibu yang ngeladeni suami, pasti ibu-ibu pengen ngeladeni suami dibilang ibadah, betul nggak Bu? Pertanyaan saya, ibu bikin teh, ibu masak untuk suami, untuk keluarga, pernah nggak basmalah? Saya tanya aja. Nah kan, oh iya ya, kok nggak pernah ya? Biar bernilai harus pakai basmalah. Kalau bernilai menjadi pahala di akhirat, pakailah basmalah. Setelah bikin teh selesai, alhamdulillah kasih suami. Masak juga gitu, basmalah. Selesai, alhamdulillah. Bersih-bersih rumah, sama basmalah. Alhamdulillah. Marah sama suami, basmalah dulu. Basmalah. Mana ada mana Suami datang telat. Bismillahirrahmanirrahim. Papa kemana aja? Terus papanya kasih uang. Alhamdulillah. Itulah yang namanya, itu yang kita namakan. Coba bagaimana kita bekerja sekian puluh tahun itu nol di hadapan Allah Ta'ala. Aduh, belum bisa. Karena memang nggak bisa. Itu pentingnya inamal amalu biniat. Niatnya harus benar supaya hasilnya pun benar. Benar. Yang diharapkan. Innamal a'malu binniyat. Itulah yang sebenarnya harus kita ketahui. Banyak, nggak usah ini. Makanya acara ini mencoba mengingatkan. Ayo, kita ingin menjadi amal soleh di akhirat. Ayo, benar-benar karena Allah Ta'ala. Lakukan dengan basmalah, tapi niatnya karena Allah Ta'ala. Siap. Karena kebanyakan ini kita itu lupa. Ya. Betul Ustaz. Di sinilah kita saling mengingatkan ya. Ada. Oke Ustaz, berbicara mengenai utang. Memang ada kewajiban untuk mencatat yang berutang maupun piutangnya.
Jadi saya memberikan utang ke siapapun itu patut dicatat ya. Iya. Karena takutnya ketika ada orang yang meninggal tiba-tiba jadi tahu catatannya. Karena kalau udah sakit dulu kan kadang-kadang sudah firasat nih. Utang ke si ini diceritakan. Kalau enggak kan jadi tidak tahu, keluarganya bingung. Sementara utang pun bisa diwariskan juga. Maksudnya selain harta bagikan, utang pun dibagikan. Utang bisa dibagikan. Iya, emang betul. Pentingnya mencatat. Pentingnya mencatat seperti itu. Nah, bagi yang berhutang memang dia harus punya kewajiban membayar. Tapi kalau yang berpiutang, yang memberikan hutang, itu dia malah dijawab oleh Allah Ta'ala kalau memang ada kelegaan, dia bisa membebaskan hutang-hutangnya, itu malah mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala sebenarnya. Dan besar juga katanya. Iya, itu besar karena itu butuh kelegaan hati sebenarnya. Jadi itulah yang memang harus kita kerjakan. Jadi pada waktu seseorang berhutang kadang-kadang itu kalau ditagih malah marah ya. Iya. Lebih galak daripada yang nagih. Yang nagih, iya. Nah itu. Itu siapa sih, Bu? Kok iya aja sih? Bukan ibu-ibu sini. Ya. Ibu sono. Oh, sono. Jadi memang seperti itu. Jadi bukannya lebih tenang, lebih ini, enggak, malah lebih galak. Dan itu enggak boleh seperti itu. Dia harus minta maaf karena memang dia apa namanya, istilahnya itu janjinya tidak ditepati, itu dia harus minta maaf. Minta maaf itulah sebenarnya berjanji saya insya Allah mau bayar 2 minggu lagi, kan gitu nih. 2 minggu atau dibatasin lagi umpamanya ini di 3 minggu, dia bukannya tenang tapi malah marah. Harusnya dia maaf ya aku belum bisa bayar. Itu sebenarnya lebih bagus. Ini diingetin sama yang ngutangin malah marah, padahal itu bagus ya diingetin ya. Ya diingetin bagus sebenarnya, dia ada kewajiban. Nah, pada waktu seperti itulah seseorang yang minta maaf saya belum bisa karena ada keperluan yang harus gini. Boleh saya minta perpanjangan. Itu orang yang seperti ini jujur malahan. Makanya dihindarkan sekali untuk berutang sebetulnya karena resikonya juga banyak. Resikonya besar sebenarnya karena itu emang bersiko nanti di akhiratnya. Karena kalau umumnya Allah mengizinkan saya mengetahui orang-orang yang berhutang itu di tubuhnya itu ada tanda merah sebenarnya. Di tubuhnya, di darah-darahnya itu ada tanda merah. Dan merah itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan mohon ampun. Beda dengan penyakit. Kalau penyakit itu insya Allah masih bisa dihilangkan sakitnya itu dengan mohon ampun. Tapi yang tanda merah ini nggak bisa. Dia harus ngembaliin. Kalau ini maaf nih ya. Kalau korupsi dia harus ngembaliin ke negara atau ngasih ke yatim piatu. Ini tanda merah ini hilang. Waduh. Jadi penyakit yang satu itu banyak saya lihat di tubuh orang. Jadi siapapun. Jadi contoh, mohon maaf nih saya contoh nih. Mamanya saya nih dakwah pada waktu saya diminta datang ke majelis, ke taklim mamanya ya. Kemudian ditanyain, Ustadz ininya bicaranya berapa mamanya? Saya bilang bicara saya sekian. Saya jawab bicara saya sekian itu udah haram sebenarnya. Nggak boleh. Nah pada waktu itu bicara itu saya ambil kemudian saya makan, saya kasih ke anak istri saya. Ini tanda merah ada dalam tubuh saya. Oh nggak boleh memberikan tanda? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi di situ istilahnya kita harus pahami nggak boleh, di situ tidak boleh. Jadi kalau Qul la as'alukum alaihi ajran, katakan bahwa aku tidak minta bayar terhadap Al-Quran yang aku berikan kepadamu, itu harus kita pegang. Jadi Quran ini pegangan kita, jadi harus, kalau ini sudah Allah bilang jangan, tidak, berhenti. Iya. Apapun dalilnya berhenti udah. Betul. Ini Allah yang bilang. Tapi biarlah yang mengundang yang mempunyai malunya sendiri untuk memberikannya. Nah, itu jangan beda. sampai ke pengisi acara lain berapa, ke ustadznya berapa. Iya, itu beda. Kalau umpamanya ustadznya dikasih, nah itu diterima, boleh halal kalau itu. Ini belum aja saya ceritain. Kalau itu boleh. Oke. Kita boleh kalau saya minta izin untuk membacakan utang saya kepada pemirsa? Boleh. Baca Instagram maksudnya. Boleh. Ya. Ini sudah ada beberapa banyak sekali yang masuk, kita pilih salah satu pertanyaan melalui Instagram ya yang terpilih. Salah satunya adalah ini nih. Sebentar ya. Melalui @officialmnctv. Ini dia dari @fitryivan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara mengatasi mertua yang selalu zolim pada saya? Terima kasih Pak Ustadz. Singkat, padat, jelas, menohok. Banyak. Iya.
Jadi memang ya kalau memang ini cerita benar, ini memang biasanya kan begitu ya. Kadang-kadang ibu itu, ibu atau ayah itu, beliau yang sudah jadi mertua umpamanya ya, itu kadang-kadang masih ngurusin aja urusannya anak. Nah, Saking sayangnya. walau alam nggak tahu ya. Nah ini juga harus diketahui, memang ada orang-orang tua yang memang sudah paham anak saya sudah diambil istri oleh seseorang. Atau anak saya sudah punya istri, kan gitu ya. Itu sebenarnya orang tua itu harus berpikir bahwa oh, ini punya tanggung jawab sendiri. Kalau anak itu nggak tanya sama orang tuanya, jangan terlalu direcokin karena bisa aja mengganggu kestabilannya. Ya, belum karena yang namanya menikah itu kan baru kenal ya, belum ada ininya. Iya, Apa namanya? pengenalannya belum. Belum ya. Semisal cerewet banget nih ibu, anaknya sih sudah terbiasa dan kecerewetannya Nah, dari menantunya kecil. belum tahu. Nah yang ini menantu kan baru tahu Baru kaget nanti. Nah itu kaget dia marah, marahnya disimpan kanker payudara nanti. Aduh, Nah makanya di sini saya berikan tips. Ya ini saya berikan tips. Tips ini memang biasanya orang tidak tahu. Pada waktu seseorang menantu ya dimarahin oleh mertuanya atau dimarahin oleh orang tuanya. Kenapa senantiasa saya selalu bilang, udahlah diterima aja omelan, marahan beliau. Terima aja karena Allah Ta'ala. Sebenarnya jujur kalau boleh saya ceritakan. Seorang anak itu wajib menghormati orang tua, itu wajib. Ya. Nah kemudian orang tua tidak boleh meminta anaknya itu menghormat, tidak boleh meminta. Tidak boleh meminta, kamu anak harus hormati orang tua. Pada waktu dia marah, nggak boleh. Pada waktu sebenarnya harusnya diajari pada waktu si anak itu masih kecil. Hormati orang tua nak. Nah ini yang benar. Tapi pada waktu orang tua marah, ini marahnya gimana kita tidak tahu. Tapi tidak boleh memaksa seseorang itu untuk menghormati orang tua. Nah tidak boleh memaksa. Tapi hukumnya memang anak harus hormat pada orang Ya, tua. betul, Jadi betul. ada bedanya di sini. Karena ada sambil marah, hormati ini aku tuh bapakmu, bapak begitu ya. Iya. Lah memang begitu. Jadi belum tentu kata-kata ayahnya ini benar di hadapan Allah karena nggak tahu memang ayahnya arogan. Kan nggak ketemu akhirnya. Nilainya Nilainya jadi runtuh dia di hadapan Allah si ayah ini. Gitu. Jadi pada waktu mau melatih anak kita hormat kepada orang tua pada waktu kecil. Iya. Jadi bukan pada waktu besar ada masalah baru ngomong begitu, nggak bisa. Dan jadilah sosok orang tua yang layak dihormati. Iya, harus seperti itu. Nah, intinya adalah pada waktu si anak itu mau mendengarkan omelan orang tuanya atau mertuanya semata-mata karena Allah, insya Allah sebenarnya kalau dia nerima tulus, Allah mempersiapkan rizki bagi si anak yang diomelin. Itu kunci. Rizki, karena apa? Si anak harusnya hormat, dia pada waktu dimarah itu tahu, yang tahu itu mertuanya salah, tahu dia. Tapi dia mau menerima omelan itu dengan lapang dada, oh ini anak ini hebat. Insya Allah ini akan dilebarkan rezekinya. Amin. Jadi Insya Allah. sang penanya ya didoakan mudah-mudahan rezekinya lapang. Iya. Cukup sabar menghadapi mertuanya yang zolim. Iya, kalau yang dia tanya seperti itu memang kayaknya belum tahu. Tapi mudah-mudahan jangan dengan jawaban ini langsung, oh gitu silahkan diterima omelannya mertua. Paling nanti ngomel sebentar lagi batuk dia. Iya loh bener. Biasanya kalau ngomel batuk nanti, biasanya gitu. Oke, Ustaz kita memberikan kesempatan dengan yang ada di studio, boleh Ustaz ya? Boleh. Boleh, siapa yang mau bertanya? Waduh. Enggak ada yang bertanya nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang ini jilbab biru anteng aja. Banget. Anteng, ntar gitu. Iya. Coba yuk ke depan yuk ibu sini. Ini adik kakak atau anak ibu? Tante sama ponakan. Tante sama ponakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana dari Jakarta Utara. Saya perwakilan dari Rani. Ini Rani. Rani umur berapa Rani? Coba ngomong. 14 tahun. Berapa? 14. 14 tahun. SMP? Iya. Kelas 2. Kelas 2, ya. Kenapa memang Rani? Siapa yang mau cerita? Mau. Awal mula sih dari kejadian 2017. Pertama sih dia katanya duduk, ada yang goyang-goyang bangkunya. Duduk di mana? Duduk pas maghrib ya Kak? Di mana? Di rumah. Jadi kita rumahnya tingkat.
Setelah itu dia sering kayak ditampakin makhluk halus gitu kayak jin, warna putih, warna hitam di pengajian atau di sekolah. Semenjak bangku Semenjak kejadian goyang-goyang. itu, iya. Ya setelah makin kesini dia makin sering ngeliat, sering dikagetin. Dan fatalnya sekarang baru kemarin kejadian, jadi di pengajiannya itu temennya ada yang jalan-jalan ke Curug, ngasih tahu foto. Ternyata foto itu nggak boleh, mungkin di situ ada bacaan ya Kak, nggak boleh untuk foto. Gak apa-apa sih. Sorry, Terus gimana? nggak apa-apa foto nggak apa-apa Iya tapi gak apa-apa. Cuman kan di situ kan ada tiga temen kan. Nah yang satunya itu di situ tuh sebelum masuk ada bacaan dilarang pikiran kosong sama berbicara kotor. Nah salah satu temen tuh ada yang ngelanggar gitu. Bicaranya kotor. terus Pas di jalan juga di situ nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia kesandung, tiba-tiba dia jatuh gitu, kakinya sakit. Fotonya. Ya terus dilihat fotonya tuh kayak gitu. fotonya kayak gitu gimana? Raninya yang dilihatin foto dari teman-temannya jalan-jalan. Rani nggak ikut ke jalan-jalan itu, diliatin foto-fotonya terus Terus kayak gitu dianya apa sih kayak dia ngomong sama saya suruh ituin dia. di foto itu ada terlihat makhluk halusnya. Iya. Semua orang bisa lihat atau Rani saja? Enggak emang ada di situ. Ya, di bawah fotonya ya. Udah di bawah. Ini temannya. Jadi berfoto bertiga. Fotonya ya bertiga. Tapi hasilnya Enggak deh, yang foto berdua. berdua. Pas foto begini kan cekrek 2 kali tuh. Yang satu nggak ada orang, yang satu ada orangnya gitu. Foto pemandangan gitu. Iya, di hutan. Di hutan ada orangnya. Iya. Kayak gimana? Kayak gini kan foto kan gini dia. Nah ini begini, cuman kelihatan sininya doang. Kelihatan sininya doang kan. Terus sama Rani tuh kayak jelas gitu kelihatannya. Kelihatan Raninya jelas. Suruh ngomong, Rani tuh suruh ngomelin temennya itu. Jadi Rani tuh kemasukan sampai ngancam-ngancam temennya, mau nyelakain. Makanya dia diberhentiin di pengajian. Diberhentiin. Iya karena disuruh nggak boleh ngaji dulu, soalnya kalau ngeliat tuh udah katanya emosi. Gitu. Karena gara-gara melihat foto itu tuh si foto itu kayak memberikan informasi untuk mengingatkan temannya begitu. Iya. Gimana nih, Sat? Udah pernah diruqyah juga. Kenapa? Udah pernah diruqyah. Oh. Terus Ngapain di situ jauh-jauh? Sinilah. cuman gitu, kata adanya bilang katanya pintunya udah kebuka, jadi dia sering keluar masuk. Kemarin Pintunya kebuka apa sih? sih katanya gitu Tat. Untuk pintu makhluk halusnya tuh jadi udah ada, jadi bisa ruqyah sekarang bisa keluar, tapi setelah di rumah di jalan ketemu lagi kalau suka ya masuk lagi. Kalau kita kan jadi udah istilahnya beberapa tuh kali gitu dia. makhluk itu menyusup tapi ini sudah jadi bolong istilahnya. Sat. Jadi Karena dia sering katanya. Iya. mimpinya juga udah banyak, tidur udah susah. Mimpi banyak saya Susah. apalagi lebih Nggak, banyak saya. Maksudnya mimpi makhluk halusnya, didatenginnya, dia suka ya begini. Awal mulai sih nggak begini, cuman sekarang makin nggak mau main. Dan Kalau tersiksa ya Rani ya, betul. Iya, nggak mau seperti ini. Sering sekali melihat makhluk-makhluk halusnya. Enggak sering sih, cuman kalau misalnya yang udah biasa ngegangguin tuh sering datang kan ke sekolah. Udah biasa ngegangguin, jadi ada yang langganan gitu gangguinnya. Ya, Kayak Rani main ke mall itu langganan di mall situ gitu. Datangnya ya di situ sukanya. dapat bisikan terus ya Kak. Bisikan apaan? jangan ya setelah ruqyah tuh jangan tinggalin kata gitu. Terus sering manggil nama. Terus pas lagi mimpi tuh pernah badannya itu ular, cuman ininya tuh manusia gitu. Itu di mimpi. Kemarin ngaji juga. Ada tarengnya enggak? Nggak tahu. Oh enggak tahu karena enggak nyengir. Kalau nyengir kan kelihatan. Ya nyengir taringnya 2 gede. Ya. Kan suruh suruh nggak ngaji dulu kan di TPA gitu. Terus disuruh ngaji di rumah. Terus Terus kayaknya Baca ayat. Al-Baqarah. siapa yang Disuruh sorry sama, ini ceritanya yang mau cerita siapa dua-duanya cerita. Disuruh sama uminya kata suruh baca ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai 286 ya. Cuman tetap lillahi ta'ala. Tapi setiap dia ngaji itu yang dia rasa ya mual, pusing. Terus kemarin katanya yang dia lihat itu ular. Banyak katanya.
Ular banyak. Dia yang ngelihat, kita kan nggak ngelihat. Oh, Mbak Iya. Rani yang lihat. Ya, Ada Rani? memang yang sering datang itu ular tapi kepalanya cewek gitu. Enggak, itu mah baru sekali doang di mimpi. Oh di mimpi, bukan Kalau yang asli tadi datang baca gitu ya. Quran terus ada Iya, kayaknya perasaan tuh di sini dikelilingin gitu. perasaannya. Berarti raja ular dong. Ratu ular berarti ya. Ya sudah, maunya Mbak Rani apa? Adik Rani, Mbak Rani. Kayaknya nggak kayak gini. Enggak kayak gini ya. Ini jadi gini, saya akan cerita urutan. Begini ceritanya. Jadi kalau ibaratnya tadinya biasa-biasa, kalau memang pada waktu itu sama teman-teman itu diruqyah, malah lebih kenceng dia dapat bisa ngelihatnya itu lebih kuat. Karena kalau diruqyah itu bukan dikeluarkan tapi malah dicengkrem, jadi dikuatkan malahan. Ternyata Ternyata memang seperti itu. Kalau saya amati di sini kan insya Allah Allah mengizinkan saya melihat itu seperti itu. Jadi dikuatkan. kenapa bisa seperti itu Ustaz? Ya karena memang nggak ngeluarin. Jadi memang nggak ngeluarin. Salah caranya. Walau alam ya, beliau gimana doanya nggak tahu saya. Tapi kalau saya lihat ini, oh ini bukan ngeluarin, ini ngencengin malah. Jadi kalau ngencengin ya malah semakin bisa lebih gampang jelas melihat, lebih gampang interaksi gitu. Nah karena memang ini terkunci ya oleh bacaan ruqyah itu, akhirnya yang di luar teman-temannya Mbak Rani, maksudnya teman-temannya itu sebenarnya ada di dalam tubuh. Temennya nggak bisa masuk, tapi dia bisa interaksi, bisa kayak orang kesurupan itu loh. Nah, nanti dia keluar lagi, masuk gini, keluar lagi. Nah, Ada yang di dalam tetap di dalam. di dalam tetap di dalam, di luar nggak bisa di dalam. Akhirnya ya begitu ya dia hanya masuk gini nanti keluar. Nanti masuk lagi keluar, hanya seperti itu. Makanya kalau memang ini memang kayaknya memang ada dari keluarga Mbak Rani ini yang dulunya orang pintar, orang bisa ngobatin, entah kakek, buyutnya dan sebagainya. Nah, ini kali ini tantenya tahu nih. Masih ada. Katanya Katanya ada. Siapanya katanya? Jangan bilang tetangganya ya. Enggak, kalau kata ibu saya sih ya kakeknya beliau Kakeknya pejuang. ibu, Iya, berarti kakeknya ibu buyut pejuang, ya? iya. Pejuang. Pejuang dulu katanya. Tapi kalau yang untuk ngobat-ngobatin kurang tahu, cuma taunya pejuang Dulu aja. pejuang gitu ya. Oh iya 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 iya. Biasanya seperti itu. Tapi benar Mbak Rani ingin kayak anak gadis normal gitu. Mau ya? Tersiksa soalnya ya. Hari ini yang dirasa apa? Tidak ada gemetar atau apa? Sesek atau pusing, Gemeter terus Gemeter. nyesek gitu. nyesek, gemeter, Ya ini sama ini nih sering sakit kayak ditusuk-tusuk gitu. ditusuk-tusuk. Sekarang sakit atau tidak sekarang? Sekarang hanya gemeter dan sesek. Oke. Gemeter ya, mau dibantu dikeluarin mau. Serius nih. Serius. Tapi ada satu lagi pesan saya, jangan sering jutek. Jutek ya? Ustaz tahu jutek? jutek. Saya juga nggak tahu, saya pengen ngomong aja jutek. Anak zaman sekarang banget Ustaz tahu jutek. Saya kesurupan jin milenial nih kayaknya. Judes ya Ustaz ya? Ya jutek agak judes maksudnya ya. Jangan judes, jangan apa kalau orang Jawa bilang mutung itu Pundungan. Itu bahasa mundung, Sunda. apa namanya? Mutung. Ambekan. Ngambek. Suka ngambek. Ih, Suka ngambek. saya kan tahu. Kalau pas ngambek saya tuh di balik pintu saya lihat. Emang efek Ustaz? Sama ayahnya nggak akur. Sama ayahnya nggak akur juga. Iya sama ayahnya nggak akur. Seneng ya tantenya terbuka ya. Iya, bagus. Jadi sebenarnya itu juga jangan. Karena biasanya kalau ini kan matanya jadi dua dunia itu kelihatan sekarang. Jadi ilmu ini sudah nyata itu diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ilmu untuk melihat jin itu diizinkan oleh Allah. Nah pada waktu ini harus dilepas, ini membutuhkan waktu nanti. Ini membutuhkan waktu, karena memang harus benar-benar hanya kepada Allah kita memohon. Kalau hanya cuma dibaca-bacain apa, nggak bisa. Saya yakin nggak bisa. Jadi ini harus dilepas, tapi memang ini butuh waktu. Tapi paling tidak yang nyesek itu ini kan nggak nyatu nih di tubuhnya, nggak nyatu di di dadanya nggak nyatu itu kelihatan. Itu insya Allah bisa hilang cepat. Kemudian yang pusing-pusing di belakang insya Allah bisa hilang cepat. Tapi kalau yang di mata, di telinga itu nyatu. Kemudian di otak kecil ada yang nyatu tuh. Nah, otak kecil itu ada makhluk yang istilahnya makhluk itu siap kesannya kalau di sini tuh siap menerima makhluk lain ceritanya. Jadi gampang
ditumpangin istilahnya. Nah, itu ada di otak kecil. Siap Mbak Rani? Saya jelaskan juga ibu-ibu bingung pasti ya. Ya. Banyak. Saya aja lihat takut, ini gemeteran saya juga. Jadi nggak Mbak Rani aja. Mbak Rani mau saya bantu? Ya. Saya harus buka rukyahnya ikhlas ya. Ikhlas ya. Ini harus dibuka ini rukyahnya ya. Mbak Rani aminin doa saya. Bapak Ibu jika ada kasus-kasus mirip seperti Mbak Rani silahkan mengaminkan. Pemirsa juga iya. Aminkan doa kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ya. Amin ya.